أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita masih bisa kembali mengikuti kajian rutin kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas dalam setiap amal perbuatan, dan juga kita bermohon kepadanya Rabbul Alamin untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal tentunya dalam mengarungi kehidupan kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan Allah dalam keadaan ridha, dan tentunya kita memohon husnu al-khatimah. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sebagaimana kita ketahui bahwa kajian rutin kita yaitu membahas kitab Ighatsatul Lahfan daripada kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan sampai bahasanya atau masih dalam bahasan bab yang ke-12. Bab yang ke-12 yaitu mengobati penyakit hati daripada godaan syaitan ar-rajim. Sudah lalu bahasanya kaitannya dengan keterangan beliau tentang pengaruh syaitan dalam manusia, dan itu sangat besar sekali, dan itu dikategorikan sebagai pengaruh luar tentunya, di samping ada pengaruh dalam yang mengganggu manusia atau yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada dirinya an-nafsu al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu menggodanya, selalu menariknya ke dalam hal-hal yang maksiat. Nah, kemudian beliau tentunya menyebutkan at-ta'awudz billah, yaitu berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan ar-rajim, terkhusus ketika hendak membaca Al-Qur'an. Dan beliau panjang lebar sebagaimana kita ketahui menyebutkan alasan-alasan kenapa Allah memerintahkan at-ta'awudz, yaitu berlindung kepadanya Rabbul Alamin daripada godaan syaitan sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini panjang sekali alasan-alasan atau sebab-sebab, dan telah kita lalui bersama. Lalu kemudian beliau rahimahullahu taala juga pada bab ini menerangkan syaitanur rajim karena merupakan zat yang tidak kita lihat, tidak nampak, maka kita sudah sepatutnya meminta perlindungan kepada zat yang tidak nampak bagi syaitan, namun zat tersebut melihat syaitanur rajim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ulas kaitannya dengan perbedaan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 200, innahu sami'un alim, dengan surah Fussilat yaitu innahu huwas sami al-alim. Ini panjang lebar kita jelaskan sesuai dengan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu. Lalu kemudian yang terakhir adalah beliau membahas yaitu kaitannya dengan lemahnya kekuasaan syaitan. Lemahnya kekuasaan syaitan. Dan ini tentu beliau memberikan keyakinan kepada kita agar kita yakin tentunya ketika dalam menjalani kiat-kiat atau cara-cara, sehingga kita ketika melakukan amalan-amalan tersebut kita yakin bahwasanya dengan amalan tersebut insyaallah taala syaitan akan
menjauh daripada kita semua. Dan terbukti kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang keyakinannya penuh sekali kepada Allah, sehingga syaitan pun segan kepadanya. Kita tahu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sangat disegani oleh syaitan. Ya, kenapa demikian? Ya karena tentunya pertama dari keyakinan Umar bin Khattab bahwasanya syaitan adalah lemah. Kemudian setelah lemahnya kekuatan keimanan daripada Umar bin Khattab yang sangat tinggi sekali, maka tentu syaitan pun tak berdaya di hadapannya. Cuma masalahnya adalah, dan ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita, karena seseorang yang terjatuh ke dalam perangkap-perangkap syaitan itu terkadang atau bahkan keumumannya memandang syaitan itu kuat, walaupun dalam lisannya mengatakan syaitan itu musuhnya, syaitan itu lemah dan seterusnya, namun pada prakteknya dia menyatakan syaitan itu kuat. Itu dengan mengikuti segala hembusan-hembusannya, yaitu maksiat-maksiatnya dan seterusnya daripada perangkap-perangkap syaitan yang lainnya. Oleh karena itu beliau menyebutkan hal ini agar kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya musuh kita yaitu syaitanir rajim itu sangat-sangat lemah sekali, sangat-sangat lemah sekali. Jadi dia akan kuat apabila syaitan ini menemukan celahnya, menemukan celah. Jadi celah pada diri seseorang, diri hamba Allah Subhanahu wa taala yang membuka celah bagi syaitan sehingga syaitan itu menjadi kuat. Jadi contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf, itu menyebutkan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Jadi Allah menyebutkan di situ barang siapa yang menjauh daripada zikir kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, menjauh daripada Al-Qur'an, menjauh daripada ajaran-ajaran agama Allah, maka Allah akan menjadikan syaitan sebagai temannya. Maka sekali lagi Allah akan menjadikan syaitan sebagai temannya, qarinnya. Sehingga tentu apabila sudah syaitan menjadi qarinnya, dia akan menguasainya, menguasai manusia tersebut. Jadi oleh karena itu beliau menyampaikan di sini, jadi barang siapa yang betul-betul memegang agama Allah, dalam hal ini bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu celah-celah syaitan untuk menguasainya akan tertutup sehingga syaitan pun tak mampu menguasainya. Itu dia. Jadi kita dituntut dalam kehidupan ini untuk senantiasa mengingat hal-hal seperti ini. Karena yang namanya kita manusia itu dalam kehidupan kita selalu sifatnya terjatuh ke dalam maksiat. Namun perbedaannya antara kita dengan orang-orang yang mengingat hakikat ini, ketika kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi, begitu seterusnya. Karena tidak ada manusia yang maksum tentunya di dunia ini kecuali Nabi SAW. Jadi karena itu ketika kita terjatuh, kita ingat lagi, bertobat lagi, kita tutup lagi celah daripada syaitan tersebut. Sehingga ketika syaitan mendekat, dia menjauh lagi dan seterusnya. Dan itulah perjuangan kita dalam kehidupan ini sampai akhir hayat. Jadi kalau kita tidak mencermati, menghayati hakikat daripada perjuangan hidup ini, maka tentu kita tidak akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Itu halnya keadaan orang-orang yang terpedaya, lalai dari kehidupannya, lalai daripada kehidupan akhiratnya, sehingga dia mengikuti hal-hal yang mubah, dan itu adalah perangkap syaitan tentunya, perangkap syaitan. Jadi syaitanir rajim dalam membuka celah-celah untuk menguasai manusia, dan itu juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu langkah-langkah dia dalam menguasai manusia. Jadi langkah pertama tentu langkah yang ekstrim langkahnya ekstrim, kemudian baru setelahnya mereka tidak mampu, kemudian
mengambil langkah-langkah berikutnya dan seterusnya. Ya, langkah ekstrim maksudnya apa? Menghembuskan atau menyeret hamba tersebut kepada maksiat. Maksiat. Ya, tentu kalau yang kita berbicara maksiat secara tingkatan ekstrimnya, tingkatan berat dan tidaknya, ya tentu yang paling besar adalah kabair, yaitu dosa-dosa yang besar. Jadi pertama sekali dia mencoba tentunya untuk memperangkap orang ini ke dalam dosa besar, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal, membunuh, kemudian minum khamar, berzina dan seterusnya daripada dosa-dosa besar, yaitu terutama syirik kepada Allah. Jadi kalau dah ini terperangkap, manusia itu terperangkap, atau manusia itu masuk ke dalam celah ini, mereka tentu syaitan akan sangat mudah untuk menguasainya. Jadi langkah-langkah lain dia tidak berpikir panjang. Apabila dia masuk ke dalam kesyirikan saja, udah aman dah dia dah. Aman dah. Kesyirikan tadi kita sebutkan adalah dosa yang paling besar tentunya. Dan ini adalah celah yang paling besar. Syirikan dalam bentuk semuanya. Dalam bentuk semuanya. Sebab itu kita baca dalam ayat Al-Hijr ayat 39 dan ada di buku kita. Di sini qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas, ya, lawan daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sebutkan ini langkah dia yang paling pertama adalah celah daripada syaitanir rajim, ya. Jadi memasukkan manusia ke dalam celah yang besar, yang ekstrim tadi bahasa kita, yaitu dosa besar, dan dosa besar pun dia pilih yang paling besar sekali, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kalau dia tidak mampu syirik, ya dia masukkan ke dalam dosa besar yang lain. Kalau dia tidak mampu lagi memasukkan hamba atau manusia tersebut ke dalam dosa besar yang lain, masukkan ke dalam dosa kecil. Nah, begitu seterusnya, masih dalam daerah, masih dalam wilayah dosa. Jadi wilayah dosa dia tidak mampu, ya. Wilayah dosa dia tidak mampu untuk memasukkan hamba tersebut. Ya, setan pilih lagi yang agak halus-halus sedikit. Yaitu meninggalkan ketaatan. Meninggalkan taat. Dengan kata lain malas dalam beribadah. Nah, ini kan dalam pandangan sebagian kita tidak maksiat memang. Itu tidak. Tidak maksiat, syirik apalagi tidak. Dosa besar apalagi tidak. Pandangannya dosa kecil tidak. Ya, tapi tidak melakukan ketaatan. Nah, terperangkap, ya, dengan kaidah makruh. Nah, kaidah makna makruh, yaitu apabila tidak dikerjakan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Dan juga makna daripada sunnah. Ya, kan sunnah dalam makna daripada fikih secara umum adalah sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, itu tidak. Dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa, berarti tak masalah. Itu tidak. Tadi makruh kalau dikerjakan tak masalah. Kalau sunnah kalau tak dikerjakan, kalau ditinggalkan tidak masalah. Ini sebetulnya perangkap syaitan. Ini mereka orang-orang seperti ini memakai kaidah seperti ini, ya, menggaungkan bahasanya, membesar-besarkan kaidah ini, selalu itu yang diingat, ya. Ya, kenapa? Karena memang mereka sudah terperangkap ke dalam celah yang kedua bagi syaitan ini. Nah, para ulama fikih itu tidak salah dalam menyebutkan makna daripada sunnah dan makruh tadi. Tidak salah. Karena mereka melihat daripada konsekuensi daripada hukum. Jadi ketika mereka berbicara wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu kan mereka sedang berbicara menjelaskan tentang konsekuensi daripada hukum, ya. Bukan mereka dengan menyebutkan konsekuensi lalu
serta-merta kita memahami itu adalah suatu keutamaan. Jadi konsekuensi suatu hukum dengan keutamaan itu lain tentunya. Jadi konsekuensi suatu hukum apabila orang itu sudah terlanjur, gitu kan, sudah terlanjur melakukan, kemudian baru dia mengetahui konsekuensi hukumnya, oh ini ternyata haram, ya dah tobatlah, tidaklah mengulangi lagi, itu tidak. Ini dia tidak melakukan suatu sunnah, misal tidak melakukan suatu sunnah, mengamalkan sunnah Nabi, tidak mengamalkan. Dia tanya, ini bagaimana ini? Oh ternyata kalau kamu tidak mengamalkannya, ini konsekuensinya tidak masalah. Tapi rupa-rupanya konsekuensi itu kan tidak sejalan dengan kaidah keutamaan, itu tidak. Oleh itu kita yang berpikirnya adalah jangan merasa telah bebas ya, jangan merasa telah selamat. Jadi ketika disebutkan oh ini amalan sunnah, berarti kalau meninggalkan tidak ada masalah. Udahlah selamat dah. Bukan gitu pikirannya. Jadi pikirannya atau jalan pikiran yang benar adalah ketika ini sunnah, lalu kemudian tidak mengamalkannya, itu pikirannya adalah rugi. Ya kenapa? Karena tidak mendapat pahala. Gitu kan, memang tidak apa-apa dan tidak mendapatkan pahala, gitu kan, maknanya rugi. Itu pikirannya. Cuma lagi-lagi tadi kita berbicara celah yang kedua bagi syaitan, syaitan masuk ke dalam celah yang ini. Masuk ke dalam celah yang ini, yaitu meninggalkan ketaatan, malas. Ya dengan cara yang tadi dibesar-besarkannya begitu kaidah yang tadi, maksud daripada makna daripada sunnah, makna daripada makruh. Sehingga banyaklah mereka-mereka yang masuk ke dalam celah syaitan, gitu. Masuk ke dalam celah syaitanir rajim melalui celah yang ini. Dan sering kita contohkan ya, alasan klasik, dan itu menunjukkan bahwa syaitan telah menang dalam hal ini, telah memasukkan mereka ke dalam celah ini. Ya contoh kenapa tidak melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, begitu kan? Jadi setelah sholat zuhur misalnya, atau sebelum sholat zuhur, atau sebelum sholat fajar, ini ringan-ringan sajalah. Jangan kita berbicara sholat duha. Ini yang rawatib, yang selalu Nabi SAW lakukan. Ini kalau kita tanya orang-orang yang masuk ke dalam celah syaitan jenis ini, jadi kenapa tidak sholat sunnah rawatib? Kenapa tidak sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Jawabannya apa? Itu kan sunnah katanya. Dia bilang tadi, itu kan sunnah. Maksudnya apa? Ya kalau melakukan, ya dapat pahala. Kalau tidak pun tak masalah. Jadi kenapa harus dipermasalahkan? Paham tidak? Ini celah syaitan ini. Padahal tadi pikirannya, jalan pikiran yang benar adalah kenapa kita rugi gitu? Gitu seharusnya pikirnya. Jadi kenapa tidak melakukan ini tadi? Sunnah ini, sunnah itu kan sunnah katanya. Jawabannya kan sunnah. Ini berarti dah masuk dia ke celah syaitan. Dan pernah kita contohkan juga orang-orang yang merokok. Begitu kan, orang yang merokok apa jawabannya? Kenapa merokok? Ini kan makruh katanya. Ini kan makruh. Ya, maksudnya apa? Kalau meninggalkan rokok ya memanglah lebih baik, gitu kan? Tapi kalau merokok pun tak masalah juga, makruh. Udahlah, berarti istiqomah dia sampai akhir hayat. Merokok. Maknanya di situ celah syaitan. Paham tidak? Ini celah syaitan ini sangat-sangat halus sekali. Celah-celah syaitan sangat-sangat halus. Jadi kayak itu tadi, dalam akhir zaman kita ini berubah kaidahnya. Jadi untuk meninggalkan sesuatu dalilnya adalah sunnah, gitu kan? Jadi untuk melakukan sesuatu dalilnya adalah makruh. Ini sangat-sangat jauh berbeda dengan ulama-ulama salaf kita terdahulu. Dan tadi kita sebutkan ini adalah syaitan, celah daripada syaitan untuk menguasai manusia tersebut. Nah, kalau yang ini tidak mampu juga, ya ini tidak mampu juga. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu dilalaikan dengan hal-hal yang mubah. Dilalaikan dengan hal-hal yang mubah. Ya, kalau yang kedua, jenis yang kedua tadi, misal dia masuk ke celahnya, ya memang dia malas taat gitu ya, malas taatnya, malas. Tadi sholat sunnah rawatib tidak mau, sholat duha atau apalah gitu, sedekah sunnah lain tidak mau, yang penting sunnah-sunnah dia tidak maulah, berarti masuk ke celah. Tapi misal dia tidak mau ke celahnya,
Ibnu Qayyim menyebutkan syaitan naik lagi ke perangkap atau celah yang lain, yaitu kepada hal yang mubah, menyibukkannya dengan hal yang mubah. Ya, dalam masa yang sama dia rajin memang ya, sunnah-sunnah yang lain rajin gitu kan. Tidaklah dia terlalu malas sebagaimana level yang kedua tadi, tidaklah. Tapi kalau Ibnu Qayyim bilang syaitan kalau melihat gitu kan, dia orang ini disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Memang tadi baca Qur'annya jalan gitu kan, karena dia rajin kononnya. Sholat sunnahnya tadi rajin. Syaitan pun berpikir juga. Jadi untuk memasukkan dia ke dalam celahnya ini, dia menyibukkan ke dalam hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Nah, dengan dengan dia sibuk ke dalam hal-hal yang mubah tersebut, harapannya apa? Harapannya kerajinannya yang tadi itu terkikis sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Misalnya hobi main bola. Itu kan mubah, itu tidak. Tapi syaitan itu pandai melihat celahnya di situ, ya sudah disibukkan dengan di situ main bolanya, ya sudah dekat-dekat azan awalnya ya, baru berhenti main bolanya. Seharusnya kan tidak demikian, itu tidak. Seharusnya tidak demikian. Awalnya azan berhenti. Oke. Terus berikutnya kemudian sudah qomat baru berhenti. Itu tidak. Awalnya orang sudah bubar di masjid baru berhenti. Gitu kan? Itulah celah-celah setan di situ. Dan kiaskan kepada hal-hal yang mubah yang lainnya. Hobi-hobi yang lainnya. Sekarang di zaman sekarang banyak hobi-hobi ya. Semua hobi-hobi ada komunitasnya. Komunitinya ada semua. Dan setiap komunitas ada grupnya. Grupnya. Hati-hati kalau antum sudah masuk di grup itu, berarti itu hal-hal yang mubah yang kemungkinan besar nanti akan menyibukkan, dan itu adalah celah daripada syaitanir rajim. Karena yang namanya sudah masuk komunitas ya, suatu grup hobi, itu kan update terus kegiatannya. Misalnya ada yang suka main bola sudah, sepeda ya, sepeda, kan nanti dia update terus dia jadwalnya. Hari ini kemana gitu kan, hari besok kemana. Memang setan pandai. Kadang-kadang dibalutinya hobi tersebut. Nanti kita akan bersepeda ke ini dengan ada agenda kajian. Itu kan ada agenda kajian di situ. Ada agenda menebar sedekah gitu kan. Ada agenda ya macam-macam lah. Itu hati-hati ya. Ya bukanlah kita menyatakan itu tidak benar ya, tapi itu hati-hati. Di situ ada celah syaitan di situ. Karena ini celah syaitan yang sudah peringkat tinggi ya, menyibukkan orang dengan hal-hal yang mubah. Menyibukkan. Ya jangan sebut menyibukkan diri dengan handphone, udah jelas ya. Sudah jelas. Ini hobi-hobi yang kelihatannya memang itu bagi kita sudah lumrah ya. Maka sebab itu hati-hatilah. Nah, lalu kemudian kata beliau, kalau ini tak boleh, yang satu tidak boleh, yang kedua tidak boleh, yang ketiga tidak boleh, baru mereka yang keempat itu menghembuskan orang-orang yang jahat ya untuk menguasainya secara fisik, untuk menyetop dia punya dakwah misalnya, untuk memberhentikan dia dan seterusnya. Nah, itu langkah yang terakhir dah, udah putus asa dah, tidak mampu celah dosa besar, tidak mampu ya, celah dosa besar maksiat tidak mampu, kemudian celah meninggalkan taat tidak mampu, celah mubah tidak mampu. Udahlah. Sekarang menghasut orang-orang untuk menangkap, menyetop gitu kan, untuk memboikot dan seterusnya, daripada bagaimana orang ini supaya orang ini tidak bisa lagi, tidak mampu lagi untuk beribadah. Dan ini banyak buktinya, itu tidak. Di negeri Nusantara kita yang berdakwah dengan dakwah sunnah sudah mulai dah macam-macam lah. Ini tidak terimalah, masyarakat ini tidak terimalah, pemerintah ini tidak terimalah, apalah. Yang penting yang jelas dakwahnya mereka tidak jalan. Dan ini adalah di antara langkah-langkah syaitan untuk menguasai daripada manusia tersebut. Nah, dari tingkat yang tadi kita sebutkan, bawah, naik, kemudian begitu. Nah, ini balik kepada keterangan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kenapa syaitan itu banyak usaha untuk menggoda, berusaha celah ini tidak mampu, berubah ke celah yang lain, pindah ke celah yang lain, itu menunjukkan dia itu lemah.
Dan biasanya orang lemah itu banyak usaha. Orang lemah itu banyak usaha. Nah, sebagaimana halnya kita kalau miskin ya, itu pasti memutar otak untuk bagaimana cara kita mendapatkan harta. Jadi usaha ini, usaha itu, usaha ini, usaha itu. Nah, ini adalah tabiat orang yang lemah, gitu kan? Tabiat orang yang sangat-sangat memerlukan. Ya, dalam posisi ini setan paham posisinya. Jadi karena itu kita pun harus memahami posisi daripada syaitan ini. Jadi kalau kita tidak memahami, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus dan kita tentu akan dikalahkan olehnya. Oleh karena itu bagaimana cara kita agar selalu agar selalu selamat daripada syaitan ini? Ya tentu kita waspada. Jadi kata-kata waspada ini sangat-sangat tepat sekali ya bagi kita semua dalam menghadapi yang namanya syaitan. Karena kalau kita lengah saja, satu kali saja, maka celah-celah yang tadi kita sebutkan itu boleh-boleh saja menghampiri kita lalu pun kita masuk ke dalamnya. Dia harus waspada. Sebab itulah kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berzikir kepada Allah. Zikir, baik zikir yang mutlak maupun zikir yang muqayyad. Kemudian zikir yang bentuknya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, majelis ilmu dan seterusnya. Ini adalah bentuk kewaspadaan kita ya, bentuk kewaspadaan kita daripada syaitonir rajim. Jadi malahan kalau orang itu tidak waspada, itu maknanya bahwa dia tidak mengakui kelemahan syaitan. Jadi itu orang-orang yang tidak waspada sekali lagi tidak mengakui kelemahan syaitan. Jadi kebalikannya mengakui secara tidak langsung kekuatan daripada syaitanir rajim. Baik, selanjutnya kita baca. Ini kita lihat di halaman 136 ya. 136. Jadi disebutkan di situ, kemudian Allah berfirman pula dalam surah An-Nahl, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya yaitu syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Allah. Nah, dari ayat ini sudah jelas dan sesuai dengan keterangan sebelumnya bahwa inilah secara umum ayat ini menyatakan orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian bertawakal kepadanya itu tidak akan mampu dikuasai oleh syaitan. Ya, kenapa orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal ini tidak mampu dikuasai oleh syaitan? Ya tidak lain tidak bukan karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang waspada. Orang-orang yang waspada selalu mengambil langkah-langkah waspada agar syaitan itu tidak mendekat kepadanya, tidak mendekat. Berbeda dengan orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukannya. Orang yang menyekutukannya itu apa maksudnya? Mengambil syaitan menjadi pemimpin, maksudnya mengambil syaitan sebagai panutannya. Seperti tadi kita sebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Jadi orang yang jauh daripada Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan syaitan teman dekatnya, kawan dekatnya, qarinnya. Jadi kalau udah syaitan menjadi qarinnya, berarti dia telah menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Lalu kemudian orang-orang yang menyekutukannya, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua jenis orang-orang yang secara umum itulah yang dikuasai oleh syaitanir rajim. Jadi kalau kita melihat kembali lebih dalam sifat-sifat orang yang tadi menjadikan syaitan sebagai pemimpin, itu maksudnya apa? Selalu mengikuti hawa nafsunya. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang diinginkannya walaupun itu bercanggah dengan syariat, dia terus ikuti juga. Apa yang diinginkannya walaupun itu sudah jelas nasnya pun langgar, ditabrak juga. Itu juga bagian daripada makna yatawallawnahu, yaitu menjadikan pemimpin. Maknanya orang ini mengikuti hawa nafsunya,
Dan orang-orang yang menyekutukannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tadi kita sebutkan syaitan itu di awal-awal itu berusaha bagaimana manusia hamba Allah itu masuk ke dalam perangkap yang namanya syirik. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena orang itu sudah kalau masuk ke dalam perangkap syirik ini, baik tadi kita sebutkan syirik besar maupun kecil, itu sangat mudah untuk dikuasai. Bahkan dia sudah dikuasainya. Ya, jenis-jenis syirik. Oleh karena itu sangat penting kembali untuk mengingatkannya, memurajaah kembali, mengikuti kembali, membaca kembali pelajaran tauhid dengan segala macam kitab-kitabnya. Kitab tauhid lah, atau yang kecil-kecil yang kita ketahui, Al-Usulul Tsalatsa, dan kitab-kitab yang lain yang menyebutkan, mengingatkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik kepadanya. Jadi riya lah, sum'ah lah, ujub lah, itu semua adalah jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan yang kalau kita melihat banyak melanda kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, terutama ketika berada dalam media sosial, yaitu dengan bahasanya dunia maya. Nah, ini sering kita ingatkan bahwasanya bahaya celah-celah syaitan, bayangan-bayangan syaitan memasukkan orang ke dalam riya, memasukkan orang ke dalam ujub, sum'ah, itu sangat-sangat besar sekali ya di dunia maya ini. Oleh karena itu selalu waspada, dan waspada itu adalah kata-kata yang utama ya untuk kita pegang selama hayat masih dikandung badan. Taib. Kemudian kata beliau di situ, ayat di atas mengandung dua perkara. Ayat di atas mengandung dua perkara. Kata beliau, ahaduhuma nafyu sultanihi wa ibtalihi ala ahli tauhid wal ikhlas, wa tsani itsbatu sultanihi ala ahli syirki wa ala man tawallahu. Pertama, ayat itu mengandung penafian dan pembatalan, ibtal, pengingkaran ya, kekuasaan syaitan atas para ahli tauhid dan ikhlas. Nah, ini ayat pertama ini, atau dalam ayat ini mengandung yang pertama adalah bahwasanya bagi orang-orang yang beriman dan ahli tauhid, biiznillahi ta'ala, dia tidak akan dikuasai oleh syaitan. Dia tidak akan dikuasai oleh syaitan. Nah, itu dia. Ya, cuma tadi ya, jaminan ini bagi orang-orang yang waspada tadi kita sebutkan. Jangan mentang-mentang dia disebutkan syahadat la ilaha illallah, kemudian menghafal rukun iman, rukun Islam, lalu kemudian dia secara enteng menyatakan, wah saya masuk ke dalam ayat ini. Saya kan sudah hafal rukun iman ya, katanya. Sudah hafal rukun Islam lagi. Ya sudahlah begitu. Nah, ini tentu sudah masuk ke dalam celah-celah syaitan. Bukan itu, bukan hanya lisan. Dan kita ketahui bersama, la ilaha illallah itu ada rukunnya. La ilaha illallah itu ada syaratnya. Nah, itu mengetahui syarat, rukun, kemudian juga mengamalkan konsekuensinya, itulah yang dimaksud di sini. Kalau hanya sekedar menghafal saja, ya itu tentu tidak. Taib. Kemudian kedua, adanya kekuasaan syaitan atas para ahli syirik dan orang-orang yang setia kepadanya. Yang tadi kita sebutkan, mengikuti hawa nafsunya. Ini ayat ini ya tentu secara umum tadi kita sebutkan. Jadi dengan itu kalau kita melihat orang-orang yang dikuasai oleh syaitan, itu mereka tidak merasa dikuasai. Nah, seperti tadi kalau kita melihat celah-celah yang ada ya, celah-celah yang ada. Ya, bid'ah misalnya. Bid'ah itu kan maksiat yang terselubung, dan bahkan bid'ah itu sangat disukai malahan oleh syaitan. Ya, kalau menimbang-nimbang mana yang lebih sukai oleh syaitan, maksiat atau bid'ah? Ya tentu bid'ah. Ya kenapa? Karena bid'ah itu dianggap oleh pelakunya sebagai taat, ya gitu, tidak sedang bermaksiat. Oleh karena itu ya santai-santai saja syaitan gitu. Harapannya adalah orang ini selalu berada di bid'ah tersebut. Nah, taib. Kemudian kata beliau, karena itu ketika musuh Allah tersebut mengetahui bahwa Allah tidak akan memberikan padanya kekuasaan atas orang-orang ahli tauhid dan ikhlas, maka ia berkata,
qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Mukhlasin, dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ini pakai wazan muf'al ya. Ini isim maf'ul. Nah, jadi kalau isim fa'ilnya mukhlisin, kenapa tidak mukhlisin? Mukhlisin kan orang yang ikhlas. Jadi kalau kita melihat lafaz makna secara lafziahnya, al-mukhlasin ini adalah orang yang diikhlaskan. Orang yang diikhlaskan. Nah, kalau orang yang ikhlas itu kan mukhlis. Mukhlis, orang yang ikhlas, isim fa'ilnya. Mukhlis. Tapi ini mukhlas. Dia memakai wazan isim maf'ul. Yaitu berarti kalau kita lihat secara lafaznya, mukhlas. Yaitu orang yang diikhlaskan. Orang yang diikhlaskan. Ya, berarti di sini sebagaimana pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang diikhlaskan ini berarti itu menandakan bahwa ikhlas itu perlu pengorbanan. Ikhlas itu perlu perjuangan. Lalu kemudian setelah kita berusaha berjuang untuk menjadi orang ikhlas, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan kita mukhlis. Dialah yang menjadikan kita yang ikhlas. Sehingga sering kita diingatkan, hal yang paling susah untuk kita ketahui dalam amalan adalah ikhlas. Ini apakah kita sudah ikhlas atau tidak? Ini kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Suatu tatkala orang itu mengatakan dirinya ikhlas, tatkala itu dia tidak ikhlas. Karena dia telah berani menjamin dirinya ikhlas. Sebab itulah di sini menyebutkan mukhlasin, orang yang diikhlaskan. Orang yang diikhlaskan. Agar apa? Agar kita faham bahwa ikhlas ini perlu yang namanya perjuangan dari diri kita. Lalu kemudian selanjutnya setelah itu setelah berusaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian istiqomah dalam kita punya usaha tadi udah. Jangan pernah klaim-klaim diri kita ikhlas, begitu kan? Jangan pernah menghukumi orang itu tidak ikhlas dan seterusnya. Karena pada dasarnya keikhlasan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi disebutkan di sini illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Nah, jadi kita diperhatikan lafaznya ya, mukhlasin, tidak disebut mukhlisin. Kalau mukhlisin orang yang ikhlas, dia ikhlas secara langsung namanya mukhlis. Tapi mukhlas isim maf'ul, yang diikhlaskan, yang diikhlaskan. Nah, itu secara tidak langsung tadi kita sebutkan maknanya. Sebab itulah dalam kita punya kehidupan, kita menjauh syirik, kemudian berusaha ikhlas, yaitu kita dituntut untuk istiqomah di atasnya terus menerus. Ya tentunya kita jangan lupa berdoa agar kita diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang mukhlasin, orang yang diberikan keikhlasan, orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh Allah tersebut, kata beliau, mengerti bahwa siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, ikhlas dan tawakal kepadanya, niscaya ia tidak akan mampu menyesatkan dan membelokkan mereka. Ini syaitan sudah menyatakan ini, begitu kan? Jadi akan menggoda kecuali orang-orang yang mukhlasin tadi. Jadi kita berusaha ya menjadi orang-orang yang mukhlas, orang yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara apa? Dengan cara waspada. Lalu kemudian mengambil langkah-langkah kewaspadaan tersebut dari amal-amal soleh, dari menuntut ilmu, belajar dan seterusnya. Sebetulnya kehidupan ini adalah perjuangan. Kehidupan ini adalah perjuangan. Keliru kalau memahami kehidupan ini adalah santai-santai saja. Keliru kalau kehidupan ini difahami hanya mengisi rutin ya, mengisi rutinitas kehidupan saja. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, besok lagi hari Ahad, kemudian Senin, Jumat lagi, begitu seterusnya muter-muter di situ. Ya, ternyata umurnya sudah bertambah setahun. Lalu kemudian umurnya bertahun. Sekarang rupanya umurnya dah 40 tahun. Rupanya besoknya 50 tahun, selanjutnya 60 tahun ya kalau masih hidup ya. Masih hidup, masih ada hitung-hitungan. Kalau tidak ada, selesai hitung-hitungannya, bukunya sudah ditutup, catatannya pun sudah stop di situ. Jadi bagaimana kalau dah catatan sudah tidak bertambah lagi, malahan catatannya itu berupa hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan dalam bahasa kita muskilah ya. Ya, muskilah, masalah ini. Baik. Lalu kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
Adapun kekuasaannya hanyalah terbatas pada orang-orang yang setia kepadanya serta mereka yang menyekutukan Allah. Maka orang-orang itulah bawahan daripada syaitan, yaitu anak buah daripada syaitan. Ini semua adalah kalau kita melihat, membaca teori semacam ini, semua orang sudah paham ya. Ya gitu. Ya, kita hanya memerlukan yang namanya tadabbur. Ya, jadi sudah kita baca innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Ya, kemudian kalau udah syaitan itu kita ikuti dan seterusnya, maknanya kita telah menjadi bawahan, anak buah daripada syaitan. Ya, ini bagus juga kata-kata seperti ini ya. Maksudnya Ibnu Qayyim menyebutkan dia adalah termasuk daripada anak buah daripada syaitan. Jadi wa huwa waliyuhum wa sultanuhum wa matbu'uhum. Syaitan itu adalah wali dan juga sultan dan juga yang diikuti oleh orang itu. Ini bahasa beliau Ibnu Qayyim. Wa huwa waliyuhum, dialah adalah walinya, maksudnya penguasanya, sultannya, dan yang selalu diikuti. Jadi maknanya apa? Orang-orang ini adalah anak buah, pengikut, pesuruh, apa bahasanya, kacung ya. Itu agak kasar sedikit, tapi ya bagi orang-orang yang begitu syaitan sesuai lah begitu kan. Sebab itulah bahasa Ibnu Qayyim seperti itu. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita kalau udah dengar itu kan kita tidak rela lah begitu kan. Kalau kita disebut sebagai anak buah orang begitu ya, yang tidak patut ya. Orang itu sebagai pemimpin kita, disebut pemimpin kita, kita pun tidak mau gitu. Ya disinilah contohnya di sini. Kalau kita disebut bawahan mudir kita ya kita ikhlas lah, betul tidak? Ya mudir kita gitu kan. Tapi kalau T-boy gitu kan, terus gitu kemudian kamu anak buah T-boy tersebut. Ya, sebenarnya kita secara manusiawi kita akan memberontak ya. Nah, itu penghinaan namanya, betul tidak? Penghinaan. Oleh sebab itulah kita fahami yang menjadi bos kita yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kalau kita pinjam kata bos, tapi ini tak betul ya. Ya, jadi penguasa kita, wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Lalu kemudian sekarang kita disebut sebagai wali atau pengikut daripada syaitan yang merupakan makhluk Allah yang paling rendah sekali. Ya tentu orang yang berakal tidak mau. Sebab itulah tadi kita sebutkan ini harus melalui tadabbur yang mendalam supaya kita faham makna penjelasan daripada para ulama kita. Jadi karena kita kalau tidak seperti ini, kita akan terus tenggelam dalam celah-celah gitu ya. Masuk secara terus ke dalam celah-celah yang disiapkan oleh syaitan tadi. Kalau maksiat, kemudian bid'ah dan seterusnya dia tidak mau gitu kan, ya celahnya tadi malas dalam ketaatan. Ya kalau ini pun tidak mampu ya tadi lalai atau menyibukkan diri dalam hal-hal yang mubah begitu. Menyibukkan diri pada hal mubah. Dan lagi-lagi kita ingatkan dengan handphone dan seterusnya, ini celah syaitan itu sangat-sangat terbuka sekali. Terlalu ya mengikuti berita-berita, itu pun juga bagian daripada menyibukkan diri daripada hal-hal yang mubah ya. Itu adalah bagian daripada celah syaitan untuk menyibukkan orang ke dalam hal-hal yang mubah. Karena memang tidak ada dosa itu membaca berita. Apalagi sekarang nih siapa yang calon fulan kira-kira yang mana gitu kan. Ya masa-masa pemilihan presiden dan seterusnya. Itu sangat-sangat memang menggelitik hati ya untuk kita ketahui. Ya, dan sebagian orang itu selalu yang menjadi menu utama dalam kehidupan sehari-harinya. Itu kalau tidak tengok berita sehari ya itu ibarat tidak ada garam dalam makanannya gitu. Jadi mesti melihat. Itu adalah sekali lagi perangkap syaitan. Ya kalau tengok yang lain-lain yang haram-haram ya sudah jelas ya yang itu haram lah gitu kan. Tapi yang tadi ini kan melihat berita, update berita, kemudian yang namanya syaitan gitu kan menghembuskan dalam dirinya ya supaya ada knowledge lah gitu kan, ada pengetahuan. Jadi nanti kalau bertemu kawannya terus suguhkan diskusi yang semacam ini kan tidaklah bengong-bengong gitu kan. Itu kan gimana lah rupa kita tidak tahu keadaan. Disebut peristiwa ini dia tidak tahu. Disebut fulan sebagai pasangan fulan untuk ini dia tidak tahu.
Itu kan ibaratnya apa bahasanya itu ya? Iya, Cooper ya. Cooper ya. Kurang pergaulan. Ya, Cooper mana kurang pergaulan. Ini Indonesia banyak singkatan-singkatannya ya. Bagi kawan-kawan Malaysia atau Singapura ini terheran-heran dengan Indonesia. Banyak sekali singkatannya. Cooper lah, baper lah, dan seterusnya. Maka sebab itulah ketika kita menyebutkan, kita sebut yang panjang saja ya. Cooper, maknanya kurang pergaulan. Itu disebut Cooper kan masalah. Jadi kita tidak maulah disebut Cooper gitu. Jadi itulah kita perlu untuk membaca. Ini namanya hembusan syaitan. Ya, bukan berarti tidak perlu membaca berita ya. Tapi ingat, ini adalah celah syaitan apabila kita terlalu gitu maksudnya. Akibatnya apa? Akibatnya masuklah kita ke dalam celah syaitan. Yang tadi sebenarnya kita mau baca berita 5 menit saja gitu kan. Akhirnya tek lihat scroll. Ini lebih menarik lagi rupanya, ada berita yang lain, scroll 5 menit tadi. Kita punya alasan di diri kita gitu kan. Janji diri kita gitu kan 5 menit sajalah. Rupanya scroll lebih menarik lagi. Gitu. Headline-nya menarik lagi di situ. Dah 5 menit lagi lah gitu kan. Tambah lagi 5 menit, tambah lagi 5 menit, 5 menit tambah 5 menit dan seterusnya. Akhirnya tadi yang mau dibaca ya kita boleh sebut sajalah ekstrim sajalah ya. Mau baca Ibnu Katsir lah. Tapi kan mustahil kan? Contoh sajalah. Dia mau baca Ibnu Katsir lah. Tapi ini tadi kita sebutkan agak ekstrim contohnya. Dia mau baca Ibnu Katsir, dilihat tafsir Ibnu Katsir mau baca. Gitu kan? Rupanya setelah 5 menit tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hilang pula Ibnu Katsirnya. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya untuk mengobati dirinya yang merasa ada unsur bersalahnya, ya udahlah lihat fatwa sedikit lah gitu kan. Yang penting sudah terobatilah adalah gitu. Ini awalnya syaitan ini pandai. Itulah kita misalnya setelah memuaskan diri dengan hal-hal yang mubah daripada berita, tengok yang lain-lainnya begitu kan ya, untuk konon ya, ini semua perangkap syaitan tentunya untuk menghilangkan rasa bersalah dan konon untuk husnul khotimah ya. Husnul khotimah dengan dia punya handphone, dia ditengoklah grupnya gitu kan, grup as-sunnah lah. Grup apalah gitu kan, grup fawaid apalah gitu kan. Dilihat, konon itu bagi dia ada husnul khotimah. Itu dia. Padahal tadi dia sudah ya bergaul dengan 5 menit yang tadi. Ya, kemudian dia klaim dirinya ada husnul khotimah gitu dalam bab handphonenya. Kenapa? Las yang dibuka adalah grup-grup sunnah yang tadi. Itu semua adalah perangkap syaitan itu. Kebetulan pula grupnya banyak. Di semua ustadz yang dia ikut kajian ada grupnya. Jadi ya tinggal dia tengok saja dah, itu dah amal lah gitu kan. Tidak semudah itu, rupa-rupanya syaitan pandai. Sebab itulah tadi kita sebutkan waspada dan waspada. Kemudian kita lanjut. Jika dikatakan Allah telah menetapkan kekuasaan syaitan atas para kekasihnya. Ini dia akan Ibnu Qayyim akan menjelaskan ya, kalau orang yang pandai membantah ya. Kalau orang itu pandai membantah atau mungkin ada orang yang tidak membantah pada dasarnya, tapi mungkin dia agak mendalam pelajarannya lah kononnya. Sebab itulah beliau menyampaikan kalau sekira ada yang membantah, bertanya dan seterusnya, ya sebenarnya kita seperti ini tidak perlu sekali ya, tidak perlu. Ya karena kalau yang kita perlukan poinnya adalah kita fahami kewaspadaan dan harus waspada dan juga tadi memahami kelemahan daripada syaitan, itu saja. Tapi beliau lebih mendalam lagi bahasanya. Jadi jika dikatakan fa in qila, jika dikatakan, sebetulnya banyak dalam kitab-kitab para ulama ya metode semacam ini ya untuk membuka diskusi dalam tulisan ya, supaya kita juga yang membaca ya tidaklah boring bacaannya. Jadi perlu adanya fokus pikiran. Jadi fa in qila, jadi istilahnya fangqala istilahnya dalam bacaan seperti ini. Fa in qila qala gitu. Qila qala. Jika dikatakan maka jawabannya gitu. Jadi tulisan diskusi istilahnya. Tadi bagi kita ya tidaklah perlu sangat ya. Tapi ya kita baca
dengan cepat saja. Kata beliau, jika dikatakan Allah telah menetapkan kekuasaan syaitan atas para kekasihnya dalam beberapa ayat di atas, tetapi bagaimana mungkin bisa terjadi Allah menafikannya dalam firman-Nya? Jadi maksudnya kira-kira orang ini bertanya, dalam ayat di atas itu kan ditetapkan penetapan. Kalau yang ini dinafikan pula, begitu kan, dinafikan pula kekuasaan syaitan. Jadi dalam ayat di atas atau dalam sebagian ayat, kekuasaan syaitan itu ditetapkan oleh Allah, ada. Maknanya syaitan itu boleh menguasai orang. Tapi ayat ini pula mengatakan tidak boleh. Itu apakah ayat ini bertentangan atau tidak? Itu maksudnya. Jadi kata beliau, ini Allah telah menetapkan kekuasaan syaitan, jika dikatakan Allah telah menetapkan kekuasaan syaitan atas para kekasihnya dalam beberapa ayat di atas. Tetapi bagaimana mungkin bisa terjadi Allah menafikannya dalam firman-Nya? Walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Kata beliau, maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Sesungguhnya ketika iblis memohon kepada Allah agar menangguhkan kepadanya. Iblis kan memohon tangguhan waktu ya, untuk menangguh waktu. Sesungguhnya Allah, maka jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Sesungguhnya ketika iblis memohon kepada Allah agar menangguhkan, mengakhirkannya kepadanya, dan Allah memberinya tangguhan, maka syaitan pun bersumpah. Sebetulnya kenapa syaitan, maksudnya tentu syaitan yang dimaksud di sini adalah yang paling pertama sekali ya, paling pertama sekali itu ditangguhkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Maka syaitan pun bersumpah, sungguh saya akan menyesatkan, membelokkan dan memerintahkan mereka dengan begini dan begitu. Yaitu usahanya ya, usaha syaitan untuk mengganggu atau merusak manusia. Dan sungguh saya akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Dan ia pada waktu itu mengucapkan hal ini tidak merasa yakin bahwa apa yang ia tentukan itu bisa terlaksana. Tetapi ia mengatakan hal tersebut secara perkiraan. Dan ketika orang yang mengikuti dan mentaatinya, maka iblis dapat membuktikan kebenaran dan sangkaannya terhadap mereka. Itu maksudnya apa? Maksudnya dalam ayat ini bukan Allah nafikannya, bukan Allah menafikan syaitan itu boleh menguasai seseorang, tidak. Ya. Artinya ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa syaitan akan menguasai manusia, ya, yang tentunya yang lalai dan seterusnya, itu bukan bercanggah dengan ayat ini. Karena ayat ini menyatakan syaitan memakai kalimat walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu, dhon. Dia hanya perkiraan saja. Awalnya perkiraan. Ya, kemudian setelah betul-betul orang tersebut jatuh ke dalam perangkapnya, maka barulah itulah yang menunjukkan bahwasanya dia betul-betul menguasai. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi poinnya adalah ayat ini yang terkesan menafikan kekuasaan syaitan kepada manusia itu tidak menafikan ayat-ayat sebelumnya, karena ujung-ujungnya maknanya sama. Bahwasanya syaitan itu atas izin Allah boleh menguasai yang namanya manusia. Dan perlu juga diketahui, Allah Subhanahu wa taala tadi kan menyebutkan sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Artinya maknanya Allah Subhanahu wa taala menafikan kekuasaan syaitan pada orang-orang yang beriman dan bertawakal, tidak kepada orang-orang yang musyrik dan seterusnya. Namun tadi kita sebutkan, perlu diketahui para ulama menyebutkan penafian kekuasaan syaitan kepada orang yang beriman dan juga bertawakal itu pada bab din, pada bab agama saja. Adapun kaitannya dengan bab badan itu tidak ada jaminan. Oleh sebab itulah kita banyak melihat hatta Nabi SAW pun terkena sihir, betul tidak? Itu maknanya itu taslid juga, kata para ulama itu penguasaan syaitan juga, tapi dalam bab badan.
Tadi oleh karena itu disebut para ulama penafian kekuasaan atau pengaruh syaitan yang disebut dalam surah An-Nahl 99 ini, yaitu kepada orang yang beriman dan kepada orang yang bertawakal, itu pada bab din. Pada bab din, sehingga dia tidak berbuat maksiat, sehingga dia istiqomah, ya, sehingga dia husnul khotimah dan seterusnya. Itu pada bab din. Tapi dalam bab badan itu tidak. Tadi kisah Nabi SAW pun terkena sihir. Para sahabat pun sakit, gitu kan? Itu adalah ujian dalam bab badan. Maka ini tidak termasuk penguasaan daripada syaitan. Setelah ada yang cacat, ada yang ini dan seterusnya, padahal dia beriman dan seterusnya, begitu kan? Ini jangan pula memandai-mandai. Tadi kan syaitan itu tidak mampu menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Tapi kenapa pula dia masih terkena sihir? Misal dia bertanya, kenapa pula dia terkena penyakit inilah, penyakit itulah yang terkesan mengerikan, gitu kan? Ini dia tidak paham bahwasanya ya mungkin saja itu pekerjaan syaitan dan juga tidak masuk dalam kategori yang dinafikan. Jadi yang dinafikan adalah dalam bab agama, tapi dalam bab badan maka ini tidak. Karena bab badan ini babnya adalah ujian, ya. Babnya adalah ujian. Justru malah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya ujian berupa sakit lah. Sakit itu mungkin terkena sihir, terkena kerasukan jin, atau apalah penyakit-penyakit yang lain. Itu kan ibaratnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji hambanya. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah mencintai, menyukai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Berarti ujian itu adalah tanda Allah mencintainya. Lalu kemudian juga derajatnya, kemudian dosa-dosanya akan diampuni. Berarti banyak sekali. Sebetulnya Allah tidak tutup ini. Sebetulnya karena ini adalah peluang, ya, bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, maka ini pun tidak ditutup. Tidak masalah, dikuasai aja syaitan bab ini, tidak masalah. Justru malah akan mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus pahami. Jangan pula bersuuzon juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dibagi sakit sedikit sudah suuzon, gitu kan? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Gitu kan? Kenapa tidak orang lain? Ini mereka tidak paham. Taib. Selanjutnya kata beliau, berdasarkan hal di atas, maka kekuasaan tersebut maksudnya adalah kekuasaan atas orang yang tidak beriman kepada hari akhirat dan ragu-ragu tentangnya. Dan mereka adalah orang yang setia kepada iblis serta menyekutukan Allah dengannya. Maka kekuasaan tersebut ada, bukan tidak ada. Karena itu ayat ini sesuai dengan ayat-ayat yang senada atau ayat-ayat senada yang lainnya. Jadi paham, ya. Kemudian selanjutnya, jika dikatakan, ini juga diskusi lah, ya. Jika dikatakan atau jika ditanyakan, apa komentar Anda terhadap firman Allah dalam surah Ibrahim, di mana Allah berfirman kepada para penduduk neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Ayat ini kalau kita lihat secara zahirnya itu kan juga menafikan kekuasaan syaitan. Jadi maksud Ibnul Qayyim di sini menegakkan menegakkan penjelasan beliau bahwa syaitan itu ada kekuasaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu tentunya. Namun ayat-ayat ini terkesan menafikan kekuasaan tersebut. Seperti contoh di sini dalam surah Ibrahim, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ini kata iblis. Ini apakah penafian kekuasaan dari iblis ini bercanggah atau bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menetapkan kekuasaan syaitan atas izin Allah tentunya? Ini jawabannya, kata beliau, perkataan di atas meskipun merupakan ucapan iblis, tetapi Allah mengabarkannya sekaligus menetapkan kebenarannya dan tidak mengingkarinya. Apakah bukan berarti demikian? Maksudnya ya, demikian. Jadi ini adalah kabar, memang ini adalah ucapan iblis. Namun ucapan iblis ini kita tengok di mana dia mengucapkan.
Di mana dia mengucapkan iblis ini. Dan ini adalah ketetapan. Kalau kita lihat jawabannya apa? Kata beliau, kita katakan ini adalah pertanyaan yang bagus. Adapun jawabannya yaitu kekuasaan yang dinafikan dalam ayat di atas adalah kekuasaan hujjah dan dalil. Maknanya aku tidak memiliki hujjah dan dalil yang denganku aku beralasan di hadapan kalian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, aku tidak memiliki hujjah yang bisa kuberikan kepada kalian. Artinya aku tidak menyampaikan hujjah kepada kalian kecuali aku sekedar mengajak kepada kalian dan kalian mengikuti begitu saja. Kalian membenarkan ucapanku serta kalian mengikuti kami dengan tanpa dalil dan hujjah. Syaitan ini kan kalau kita melihat ayat ini disebutnya nanti di akhirat. Setelah masuk neraka dan seterusnya gitu kan. Setelah kita maksudnya nauzubillah, setelah orang-orang yang terperdaya dengan syaitan, rupanya inilah syaitan yang memperdayaku. Kan pada waktu itu tidak ada penyesalan lagi, betul tidak? Sebab itulah syaitan mengatakan sekali-kali sebetulnya tidak ada kekuasaan bagiku terhadapku gitu kan. Nah, baru dia jujur-jujur saja. Cuma karena kamu saja yang lemah gitu kan. Karena kamu saja, maksudnya kata syaitan kepada orang tersebut, kamu saja yang lemah. Baru dihembus-hembuskan sedikit sudah ikut. Baru dihias-hias sedikit sudah mau menjadi pengikut, mau menjadi anak buah. Gitu kan? Nah, ini maksudnya. Jadi sebetulnya adalah yang yang dinafikan di sini adalah hujjah. Syaitan itu adalah lemah, hujjahnya lemah. Ya, cuma karena kita yang sangat-sangat lemah menghadapi kelemahan iblis ini. Itu dia. Sudah jelas ini maksiat. Dihembus-hembuskan sedikit oleh syaitan, mau juga. Sudah jelas ini menyelisihi dalil. Dihembus-hembuskan sedikit, udah ikut. Nah, jadi penafian di sini bukan penafian kekuasaan secara umum, tapi penafian hujjah syaitan itu dinafikan, itu lemah. Nah, kemudian adapun kekuasaan yang ditetapkan dalam firman Allah, innama sultanhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin, adalah kekuasaan atas mereka dalam membelokkan, menyesatkan dan mempengaruhinya, yakni dengan menganjurkan dan menggiringnya pada kekufuran dan kesyirikan. Ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya itu menetapkan kekuasaan syaitan dengan bukti bahwa banyak di antara manusia yang mengikuti syaitan. Yang bermaksiat banyak, itu tidak. Yang tidak sholat banyak. Yang tadi memakai dalil sunnah makruh pun banyak juga. Itu adalah membuktikan bahwa syaitan menguasai mereka. Nah, ini yang Allah menetapkan kekuasaan syaitan yang bentuknya seperti ini. Tapi bentuknya hujjah maksudnya alasan-alasan dan seterusnya, dalil dan seterusnya, maka ini dinafikan. Karena bagaimana mungkin orang yang akan menang sekuat apapun dalilnya dengan berhadapan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekuat apapun dalilnya dari syaitan ini, ya tetap lemah lah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu lebih kuat lagi. Ya cuma lagi-lagi kita saja yang lemah, kita saja yang jahil, pengetahuan kita kurang, lalu kemudian kita benarkan saja hujah-hujah syaitan. Kemudian kata beliau, sebagaimana firman Allah, alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ta'uzzuhum azza. Ya, untuk menghasung atau menyeret, menyuruh mereka, menggoyang mereka ya supaya berbuat maksiat sesuai dengan keinginan syaitan. Ini dia. Jadi orang-orang yang seperti ini ya dikuasai oleh syaitan. Ya disebutkan musyrik, kufur, bid'ah dan seterusnya. Inilah di antara kekuasaan syaitan atas orang yang setia kepadanya, para ahli syirik. Tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan berupa hujjah dan dalil. Mereka menjawab begitu saja saat mereka diseru, karena semuanya sesuai dengan hawa nafsu dan tujuan mereka. Kalau tadi kita sebutkan, kalau kita berpikir saja maka kita akan tahu ini adalah hujjah syaitan sangat lemah sekali. Ketika orang itu merokok misalnya, kalau dia berpikir jernih saja, maka dia akan lebih tahu hujjah syaitan itu akan lemah. Ini
kesehatan, kata dokter udah jelas gitu kan. Tapi ya namanya hembusan syaitan tidaklah kuat ya, tapi hawa nafsunya lebih kuat. Akhirnya apa? Hujah syaitan membesar dan membesar dan menguat, dan lalu dia pun kalah. Mereka sendirilah yang menolong untuk menghancurkan dirinya sendiri, serta memberikan keteguhan kepada musuh mereka untuk menguasai diri mereka, yakni dengan menyepakati dan mengikutinya. Jadi asalnya, penjelasan Ibnu Qayyim ini, penjelasannya asalnya hujah syaitan itu sangat-sangat lemah. Ya, kenapa menjadi kuat lalu kemudian orang itu kalah dengan hujah syaitan? Lagi-lagi, bukan hujah syaitan itu yang kuat, tidak. Tapi nafsu pada dirinya itu yang bersekongkol dengan hujah syaitan yang lemah. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul jadinya. Akhirnya yang tadinya lemah jadi terkesan kuat, terkuat-kuat, akhirnya menang jadinya. Kemudian dan ketika mereka menyerahkan tangan-tangan mereka dan lebih mengutamakan musuh, maka mereka ditundukkan Allah di bawah kekuasaan musuhnya, yaitu kekuasaan syaitan, sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Ya, pada dasarnya boleh disebut kata pepatah ya, yang masyhur adalah bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Itu tidak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tidak dengan halnya orang yang terkalah oleh syaitan. Tidak dengan orang-orang yang menguatkan hujah syaitan yang asalnya hujah syaitan itu lemah. Jadi ketika dia jatuh ke dalam perangkap syaitan, ketika dia memenangkan hujah syaitan, maka pepatah tadi dibalik. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Tidak nih? Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Itulah kata beliau ini sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Yang namanya maksiat ya, yang namanya celah-celah syaitan ini sedap. Tapi sedapnya sesaat. Sedapnya sesaat. Lalu kemudian penyesalannya akan menunggu lama dan lama. Begitu. Dan seterusnya daripada maksiat-maksiat yang ada. Semakin besar maksiatnya, ya semakin mendalam penyesalannya. Semakin besar maksiatnya, semakin nikmat ketika dilakukan. Tapi semakin besar dan panjang penyesalannya. Begitu juga hal-hal lain daripada kelalaian-kelalaian yang lain. Dengan demikian menjadi jelaslah makna firman Allah, "Wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Beriman. Jadi maksudnya apa? Dari segi agamanya ya, kecuali kalau udah memakai kekerasan fisik ya. Itu cerita lain. Ayat di atas berlaku secara umum dan difahami secara zahir. Karena itu orang-orang beriman yang melakukan maksiat atau penyimpangan, maka hal itu akan menjadi sebab penguasaan orang-orang kafir atas mereka sesuai dengan tingkat penyimpangan yang mereka lakukan. Ini juga perlu diperhatikan ucapan beliau nih. Jadi orang kafir pada asalnya itu tidak akan menguasai kita, begitu. Ya tentu secara halus ya. Kalau secara kasar ya itu cerita lain. Ini secara halus. Secara halus. Secara kasar pun akibat maksiat, apalagi secara halus. Secara halus ya tergantung kita punya iman, tergantung kita punya ketaatan. Jadi semakin banyak maksiatnya, semakin mudah pula orang-orang kafir menguasai kita. Dan silahkan ya kalau kita berbicara lagi dalam kehidupan kenyataan kita ya banyak sekali contohnya, yaitu terutama handphone ini. Ya, semakin suka kita bermaksiat, ya semakin mudah pula orang kafir memasukkan kita ke dalam kekuasaannya. Ya contoh saja yang masyhur sekarang ini adalah judi online. Masyhur sekarang itu di Indonesia banyak. Rupanya keuntungannya itu banyak sekali. Di situ judi online. Ya kenapa orang terjumus ke dalam judi online? Ya karena pasti ada maksiat-maksiat yang lain. Ya jangan pikir dia langsung tertruk begitu, setelah sholat dia bagus begitu, dia ikut kajian gitu, tiba-tiba dengan sendirinya bim salabim gitu, setan atau orang kafir menguasainya di judi online. Ini tidak demikian, dia ada prosesnya. Nah, sejauh mana proses tersebut mendalam, sejauh mana proses, maksudnya di sini maksiat-maksiatnya itu, maka sebesar itulah peluang dia masuk ke dalam maksiat yang utama yang tadi. Ya contohnya judi online dan seterusnya daripada maksiat-maksiat yang lain.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sebagaimana mereka menyebabkan hal tersebut saat perang Uhud karena berbuat maksiat dan menyimpang daripada perintah Allah. Ya, kita tahu peristiwa perang Uhud ya, di awal-awal Rasul kalah ya. Menang kalah ya gara-gara pasukan pemanah lupa akan pesan Nabi alaihissalam karena mengikuti hawa nafsu. Allah tidak menjadikan syaitan berkuasa atas hambanya, sehingga hamba itu sendiri memberi jalan kepada syaitan tersebut dengan mentaatinya dan menyekutukan Allah dengannya. Ketika itulah Allah menjadikan dia dikuasai dan dipaksa oleh syaitan. Karena itu siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah Ta'ala, dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka hendaklah ia tidak mencela kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah hadis sahih dari Nabi SAW. Jadi itu ketika ada hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam maksiat, segera taubat dan jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Karena kita akan mempertanggungjawabkan kita punya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri-sendiri. Oleh itu katanya tadi faman wajada khairon falyahmadillah. Jadi kalau mendapatkan diri kita berada di atas ketaatan kepada Allah, maka itu semua atas nikmat karunia Allah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Jadi apabila selainnya jadi tidak mendapatkan itu, maksudnya bermaksiat dan seterusnya, maka jangan cela atau jangan cari kambing hitam. Jangan mencari kambing hitam, salahkan diri sendiri. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Kemudian kata beliau, tauhid, tawakal dan ikhlas adalah menolak kekuasaan syaitan atas hamba. Sebaliknya, syirik dan segala cabangnya mengakibatkan kekuasaan syaitan atasnya, yaitu atas hamba. Dan semua tergantung pada qada zat yang di tangannya terletak segala urusan. Semua kembali kepadanya, kepada Allah. Dan dia memiliki hujah yang sangat kuat. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita terbebas daripada syaitan, itu atas izin Allah. Syaitan menguasai sebagian orang pun itu atas izin Allah. Cuma sekali lagi kita tidak boleh berdalil dengan itu. Yang kita lihat adalah yang di depan kita, yang zahir kita. Jadi yang kita dituntut adalah langkah-langkah untuk menjauh daripada syaitan dan langkah-langkah untuk terselamat daripada syaitanir rajim. Hanya saja hikmah Allah, puji dan kerajaannya tidak menghendaki yang demikian. Tidak menghendaki yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Maka bagi Allah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pelajari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kebaikan semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghendaki maksiat dan tidak pernah menghendaki hal-hal yang tidak diridhoinya. Oleh itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berjalan lurus istiqomah di atas jalannya, sehingga Allah meridhai kita dan menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Barakallahu fikum, dan insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.